Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Anak-anakku semua, kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring dalam mapel matematika untuk semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Karena sampai sekarang keadaan negara kita masih ada pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring. Meskipun kita tidak ketemu atau kita tidak bisa tatap muka, kita tetap belajar. Semoga anak-anakku selalu semangat dan jangan lupa di mana saja berada tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Marilah untuk pertama kali ini kita mempelajari materi baru, yaitu berupa polinomial atau suku banyak. Seperti apa toh polinomial atau suku banyak itu? Suku banyak atau polinomial bentuk aljabranya seperti ini. Saya tampilkan bentuk-bentuk aljabranya. Yang dimaksud bentuk polinomial atau suku banyak. Nah, ini seperti ini contoh nomor 1 ini. 1 angka 5, nomor 2 X plus 2, nomor 3 X kuadrat plus 4X min 5, dan seterusnya sampai 6. Nomor ini saya beri contohnya. Nomor 1 disebut suku banyak atau tidak? Suku banyak, iya, nomor 1 meskipun angka 5 itu merupakan suku banyak. Dengan derajat pangkat tertinggi variabel 0. Kenapa begitu? Karena 0 pangkat 0 bisa dituliskan 5x pangkat 0. Variabelnya x, pangkatnya 0. X pangkat 0 sendiri adalah 1. Berapa saja kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka ini juga merupakan suku banyak. Hanya derajatnya 0 atau berpangkat 0. Ini disebut bentuk konstanta. Nomor 2. X plus 2 merupakan suku banyak dengan satu variabel X, yaitu peubahnya X. Suku banyak ini berderajat 1 karena memiliki pangkat 1, X pangkat 1 kan X. Dan memiliki 2 suku. Mana yang dinamakan suku? Suku ini adalah X ini merupakan suku pertama, angka 2 merupakan suku kedua, jadi mempunyai 2 suku. Kemudian yang nomor 3, X kuadrat, kalau dalam persamaan ini merupakan persamaan apa? Kalau X plus 2 dan pangkatnya pangkat 1 atau derajatnya 1 adalah merupakan persamaan linier. Nanti grafiknya berupa garis lurus. Yang ketiga itu X kuadrat plus 4X min 5. Ini merupakan juga suku banyak dengan derajat variabel 1. Hanya X saja. Suku banyak ini berderajat 2. Berpangkat 2. Jadi pangkat tertinggi dari persamaan ini atau dari suku banyak ini adalah 2. Memiliki berapa suku? 3. Suku pertama X kuadrat, suku kedua 4X, suku kedua min 5 atau negatif 5. Kemudian yang nomor 3, ini juga suku banyak dengan variabel X-nya 1. Variabel X satu variabel. Suku banyak ini berderajat 3 dan memiliki 4 suku. 1, 2, 3, 4. Yang 2 terakhir itu konstan ya. Yang ke-6, saya langsung ke 6 karena nomor 4, 5 hampir sama. Langsung nomor 6. 6 ini 3x pangkat 5 min 7x kuadrat y pangkat 4. Ini merupakan suku banyak dengan 2 variabel, 2 peubah yaitu x dan y. Suku banyak ini berderajat 2 juga karena ada 2 peubah atau 2 variabel. Suku banyak ini berderajat 5 dalam X dan berderajat 4 dalam Y. Sehingga suku banyak ini mempunyai 2 derajat atau pangkat tertinggi. Dan memiliki berapa suku? 6 suku, tetap suku pertama 3x pangkat 5, suku kedua 7x kuadrat Y pangkat 4, dan seterusnya sampai konstantnya negatif 1. Nah, dari 6 contoh ini, kamu bisa mengambil kesimpulan, apa sih suku banyak atau polinomial itu?
Dikatakan suku banyak, semua ini suku banyak, karena derajatnya masing-masing sudah bisa dicari. Nah, kita di sini akan membahas yang polinomial. Artinya apa? Artinya kita akan membahas yang pangkat di atas atau berderajat di atas 2. Kalau berderajat 2, kita namanya sudah tahu toh itu persamaan, misalnya X kuadrat min 4X plus 5. Lah, ini namanya derajat 2. Derajat 2 disebut persamaan linier. Derajat 1 disebut persamaan linier. Berderajat 2, maaf, berderajat 2 itu persamaan kuadrat. Berderajat 1 persamaan linier. Nah, kalau berderajat lebih dari 2, itu nanti yang akan kita pelajari yaitu polinomial atau persamaan suku banyak. Jadi, persamaan suku banyak itu intinya berderajat tinggi, yaitu derajat atau pangkat lebih dari 2. Pangkatnya lebih dari 2 itu namanya polinomial. Sekarang kita mulai dengan bab 1 polinomial, karena sudah tahu tadi contoh-contoh pengertian, contoh-contoh suku banyak. Nah, sekarang bentuk umumnya. Bentuk umum polinomial atau suku banyak sebagai berikut. Misalnya fx adalah suku banyak dengan variabel x, maka bentuk umum suku banyak dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1, pangkatnya terus berkurang ya, terus ya. Ini namanya sampai bentuk konstannya A0 dengan n derajat. Jadi sudah saya terangkan ya, derajat itu pangkat tertinggi dari suku banyak itu. Derajat cukup banyak merupakan pangkat tertinggi pada variabelnya. Jadi dilihat, ada cukup banyak, pangkat tertinggi dilihat yang tertinggi itu berapa, itulah derajatnya. Kemudian an min 1, an min 2 sampai A0 adalah koefisien dari pangkatnya. X pangkat n, X pangkat n min 1, dan seterusnya. Jadi suku banyak itu artinya banyak suku. Jadi banyak suku ya, ada 5 suku, 4 suku, 6 suku. Suku itu adalah bilangan dari persamaan-persamaan yang ada. Suku itu tadi sudah saya terangkan di depan, no? Ada berapa suku. Suku pertama apa, jadi bisa lihat. Sekarang langsung ke contohnya. Tentukan derajat, koefisien, dan suku tetap dari suku banyak berikut. Nomor 1. 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 7x min 2. Ini persamaan berderajat berapa? Ini berderajat 3, dilihat pangkat tingginya. Ada berapa suku? 4 suku. Koefisien x kuadrat berarti 5. Koefisien dari x adalah 7. Koefisien dari x pangkat 3, 3. Konstannya negatif 2. Jadi cara melihat atau mengamati suku banyak adalah seperti itu. Nah, ini. Suku banyak ini berderajat tertinggi 3. Nah, adalah di mana? Di 3x pangkat 3. Jadi derajat fx-nya 3. Di mana? Di 3x pangkat 3. Koefisien x pangkat 3, 3. Koefisien x kuadrat 5. Koefisien x 7. Suku tetapnya negatif 2. Kalau tidak punya suku tetap bagaimana? Diberi nilai 0. Nomor 2. Suku banyak ini berderajat berapa? Nomor 2. Kalau nomor 1 pangkatnya 3, derajatnya 3. Nomor 2 itu berderajat sudah beda ya. Nomor 2 itu derajat 4. Jadi dilihat pangkat tertingginya ada di mana, koefisiennya berapa, jadi tidak harus selalu di depan. Ingat-ingat ya, suku dengan pangkat tertinggi adalah 2x pangkat 4. Koefisiennya apa? Tinggal nilai yang mengikat pada variabel itu dilihat berapa. Kalau negatif ya ditulis negatif. Itu ya pengertian dari suku banyak itu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke operasi pada suku banyak. Antara lain ada berapa? Operasi aljabar itu kan sudah dari SD sudah ada, itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai kita kemana saja hanya ada 4. Contoh yang penjumlahan. Penjumlahan di sini dalam suku banyak berarti kita berderajatnya lebih dari 2 boleh, atau minimal 2 juga boleh, nggak apa-apa, terserah, nanti tergantung soalnya. Sebetulnya kalau suku banyak itu pangkatnya lebih dari 2. Kemudian ada soal, diketahui fungsi fx seperti ini, gx seperti ini.
Carilah fx ditambah gx, b fx dikurangi gx, c fx dikali gx. Penjumlahan biasa. Jawab. Fx tambah gx tinggal jumlahkan saja. 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 7x plus 8 plus. Karena penjumlahan tinggal nambah saja. Yang pangkatnya sama kita jumlahkan, yang pangkatnya tidak sama harus disendirikan. Seperti ini 2x pangkat 3, 4x kuadrat. Min 4x kuadrat ditambah x kuadrat berarti min 3x kuadrat. 7x dikurangi 2x berarti 5x. 8 dikurangi 1 berarti 7. Itu ya, mudah sekali seperti SD. Pengurangan. Nah, pengurangan tinggal mengurangi, tapi ingat untuk pengurangan A min B itu sama saja A plus min B loh. Nah, kalau kamu biar tidak bingung dikurung dulu. Kemudian kurungnya kamu buka, mengikuti tanda di depannya. Min x kuadrat plus 2x plus 1. Tinggal begitu kita jadikan 1. Yang pangkatnya sama kita tuliskan, yang pangkatnya tidak sama disendirikan. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, untuk perkalian juga sama. Fx kali gx tinggal kalikan satu-satu. 2x pangkat 3 kalikan sekian. Min 4x kuadrat kalikan ini. Terus 7x kalikan ini ya. Semua dikalikan. Nah, 2x pangkat 3 kali x kuadrat ini. Terus ini 4x kuadrat. 4x kuadrat. Ya, ini 4x kuadrat kalikan ini. Plus ini 7x kalikan ini. Plus 8 kalikan ini. Hasilnya apa? 2 ini. Nah, ini nanti diuraikan sendiri ya. Pembagian. Dalam pembagian cukup banyak ada 2 cara. Untuk pembagian ini nanti yang kita akan mempelajari lebih lanjut. Karena banyak sekali inti dari cukup banyak itu ada di pembagian. Dalam pembagian cukup banyak ada 2. Pembagian bersusun porogafit. Masih tahu toh di SD. Yang kedua skema atau bagan atau Horner. Jadi ada 2 cara ya. Porogafit sama Horner atau skema. Contoh, tentukan hasil bagi dan sisa dari ini. Nah, ini. Hasil bagi dan sisa dengan cara apa? Kita porogafit saja. Nah, porogafit masih ingat cara pertama. 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x min 5 dibagi x min 2. Langkah pertama kita harus menghilangkan apa? 2x pangkat 3. Otomatis kalau kita menghilangkan 2x pangkat 3, kita harus supaya hilang ini ada x. Berarti kita kurangi dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat kali x, 2x pangkat 3, 2x kuadrat kali min 2, min 4x kuadrat. Kemudian kita kurangi, ini hilang habis, ini tinggal 3x kuadrat, turunkan 3x 5. Kemudian untuk menghilangkan apa lagi? Di depan sendiri harus hilang. Tadi menghilangkan 2x pangkat 3, sekarang menghilangkan 3x kuadrat. Caranya bagaimana? Ini sudah ada x. Supaya 3x kuadrat berarti kita nambah 3x. 3x kali x berarti 3x kuadrat min 6x. Karena 3x kali min 2 min 6x. Kita kurangi. Hasilnya 9x min 5. Masih ada variabel, berarti kita harus mengalikan dengan berapa? Kita menghilangkan angka 9. Angka 9 otomatis sudah ada x, kita kasih 9. 9x kali 2 min 18. Jadi hilang 3. Nah, ini sisanya. Ini cara porogafit seperti waktu kamu masih SD. Nanti diulangi, dipahami lagi. Untuk cara pertama, sisanya ketemu 13. Sekarang coba kita ambil cara yang kedua. Untuk menentukan cara Horner ini, kita ambil koefisien-koefisien dari soal. Nah, ini soalnya tadi kan 2x pangkat 3, berarti koefisien dari x pangkat 3 diurutkan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Jadi, pangkat tertingginya karena 3, koefisiennya 2, plus ini 2. Terus, min x kuadrat, berarti sini min 1. Terus urut dari tertinggi ke terendah ya, ingat ya. Ini 3, terus min 5. Habis itu pembaginya berapa? Dibagi x min 2, berarti x sama dengan berapa? 2. Kalau x plus 2, berarti nanti x sama dengan negatif 2. Kemudian 2 kita tulis di sini, 2 kita tarik ke bawah, 2 tarik ke bawah sini hasilnya 2.
2 kali 2, 4. 4, kemudian ini ditambah ya. Kalau di Porok HP tadi dikurangi, tapi dari Horner itu diingat ditambah, dijumlahkan. Negatif 1 ditambah 4, 3. 3 kali 2, 6. 3 ditambah 6, 9. 9 kali 2, 18. Negatif 5 tambah 18, 13. Ya, hasilnya sama 13. Baik cara 1 dan cara 2 itu hasilnya sama. Untuk nomor 2, kalian coba sendiri sebagai latihan. Caranya pasti nanti. Kemudian kita lanjutkan yang poin C, yaitu nilai suku banyak. Tadi yang pertama, bentuk umum suku banyak. Yang kedua, operasi aljabar suku banyak. Yang ketiga, yaitu yang C, nilai suku banyak. Bagaimana cara menentukan nilai suku banyak? Untuk menentukan nilai suku banyak, ada dua cara, yaitu dengan cara substitusi dan cara bagan atau skema. Seperti tadi ya, seperti yang di operasi aljabar pada pembagian tadi, yaitu cara bagan atau skema. Karena kedua cara ini dalam pembagian itu dipakai terus, baik Porok HP, substitusi, skema itu dipakai terus, maka kalian harus paham benar. Jadi kalau dasarnya sudah paham, nanti ke depannya atau lanjut materinya lebih mudah. Kemudian saya kasih contoh. Tentukan nilai suku banyak berikut dengan cara substitusi dan bagan. Nah, ini sudah di soalnya begini. 3x pangkat 3 min 4x kuadrat min 7x plus 12 untuk x sama dengan 1. Disubstitusi. Bagaimana substitusi artinya apa? Memasukkan, berarti tinggal variabelnya kita kasih nilai berapa x-nya. 1 berarti tinggal ganti 1 pangkat 3, 1 pangkat 2, x-nya kita ganti 1, dijumlahkan, dikurangi hasilnya 4. Kalau cara skema sama, tinggal kalau misalnya dari X pangkat 3, 3, X pangkat 2, min 4, X, min 7, konstannya 2. Sama, 3 tarik ke bawah 3, 3 kali 1, 3, min 4 tambah 3, min 1, min 1 kali 1, min 1, dijumlahkan min 8, min 8 kali 1, min 8, jumlahkan lagi hasil terakhirnya 4. Sama ya, jadi baik substitusi maupun bagan atau Horner itu sama. Sampai di sini dulu, mungkin nanti ada pertanyaan, kalian silahkan memahami dulu apa yang dinamakan suku banyak atau polinomial. Jadi bentuknya umum sudah saya kasih tahu, cara mencari nilainya juga sudah saya kasih tahu. Terus operasi aljabarnya juga sudah. Sekarang sampai di sini dulu materi pertemuan pertama. Kalian pelajari dan pahami tugas latihan soal-soal ada di buku materi pendamping matematika peminatan. Latihan 1, 2, dan 3, halaman 2, 3, dan 4. Dikumpulkan hari Rabu paling lambat jam 21, tanggal 13 Januari 2020. Selamat mencoba, terima kasih. Meskipun kita tidak bertemu tatap muka, tapi tetap belajar, semangat, dan selalu mencoba. Terima kasih. Sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.